Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, bertanya-tanya apakah Anda menjadi beban bagi orang-orang yang Anda cintai? Ketakutan ini sering datang seiring bertambahnya usia. Apa jadinya jika suatu hari anak-anak atau teman-teman kita merasa terbebani dengan kebutuhan kita? Dalam video ini, saya akan berbagi 7 kebijaksanaan yang membantu saya di usia 82 tahun untuk menjalani hidup dengan tetap mandiri dan tidak menjadi beban bagi siapapun. Ini bukanlah hal-hal besar yang sulit dicapai, melainkan pilihan-pilihan sederhana namun kuat yang dapat memberikan kedamaian baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Mulai dari menjaga kesehatan fisik dan mental hingga memelihara hubungan yang saling mendukung, setiap wawasan yang akan dibagikan dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dan bebas. Tetap tonton sampai akhir, karena apa yang akan Anda pelajari di sini bisa mengubah pandangan Anda tentang penuaan selamanya. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar bisa terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, aktivitas fisik harian. Salah satu hal yang paling berpengaruh bagi saya untuk menghindari menjadi beban bagi orang lain adalah dengan menjaga tubuh tetap aktif setiap hari. Ini bukan berarti harus berlari maraton atau mengangkat beban berat, melainkan menjadikan gerakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas hidup. Apakah itu berjalan santai di sekitar lingkungan, merawat kebun kecil, atau melakukan peregangan ringan di rumah, setiap aktivitas sederhana ini membantu meningkatkan kekuatan dan keseimbangan tubuh. Dengan terus bergerak, Anda menjaga tonus otot, kelenturan sendi, dan keseimbangan, yang pada akhirnya membantu mencegah terjadinya cedera atau jatuh yang dapat membuat Anda tergantung pada orang lain. Anda tidak perlu cepat atau kuat, yang lebih penting adalah konsistensi dan kepuasan yang datang dari mengetahui bahwa Anda berusaha menjaga diri dengan baik. Seringkali, orang tidak menyadari betapa besar manfaat aktivitas fisik untuk menjaga kemandirian kita. Saya teringat bertemu dengan Pak Joko, seorang pria berusia 78 tahun, yang mulai berjalan kaki selama 15 menit setiap hari setelah saran dari dokternya. Dalam beberapa bulan, stamina dan suasana hatinya membaik, dan dia merasa lebih stabil saat bergerak. Keluarganya juga merasakan perubahan tersebut, baik dalam kesehatan fisiknya maupun semangatnya. Sekarang, dia tidak lagi membutuhkan bantuan untuk bangun dari kursi atau naik turun tangga di rumahnya. Ada rasa meyakinkan yang besar, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang yang peduli pada kita, ketika kita menunjukkan bahwa kita berusaha menjaga kekuatan tubuh. Upaya yang konsisten ini mengirimkan pesan yang kuat, saya tidak menyerah pada diri sendiri, dan Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang saya. Pesan tanpa kata-kata ini adalah hadiah yang membantu meringankan kekhawatiran orang-orang terkasih dan memberi kedamaian bagi diri kita sendiri. Nomor 2, pengelolaan keuangan yang bijaksana. Salah satu kebijaksanaan penting yang saya pelajari untuk tetap mandiri adalah dengan mengelola keuangan saya secara hati-hati dan berfokus pada masa depan. Ini bukan soal memiliki banyak uang, melainkan membuat keputusan-keputusan yang bijak agar tetap menjaga martabat diri sendiri dan kesejahteraan orang di sekitar kita. Saya selalu meyakini bahwa hidup sesuai dengan kemampuan dan menyisihkan sedikit untuk kebutuhan mendesak adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan keluarga. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti menghindari pemborosan, mencatat pengeluaran, dan merencanakan dana untuk keperluan mendesak seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, bisa memberikan dampak yang signifikan. Ada rasa tenang yang datang dengan mengetahui bahwa Anda tidak perlu bergantung pada orang lain hanya karena kelalaian dalam mengelola pengeluaran atau kewajiban. Saya teringat Pak Rahmat, seorang pria berusia 85 tahun yang sering berkata bahwa ketenangan batin dimulai dengan pengelolaan keuangan yang baik. Pak Rahmat bukanlah orang kaya, tetapi dia hidup dengan cara yang sederhana dan selalu memastikan pengeluarannya seimbang. Anak-anaknya tidak pernah perlu khawatir tentang kejadian mendesak atau utang yang tak terduga. Sebaliknya, mereka bisa menikmati waktu bersamanya dengan tenang, karena mereka tahu bahwa dia bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik. Ketika kita mengelola keuangan kita dengan bijaksana, itu mengirimkan pesan yang kuat namun tenang, saya menghargai diri saya dan juga Anda. Ini sangat membantu mengurangi kekhawatiran yang tidak terlihat yang dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai. Jika Anda masih mengikuti video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan beri komentar, nomor 2, di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan,
saya sarankan untuk melakukannya dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang menginspirasi dan bermanfaat. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3, meminta bantuan dengan jujur dan sejak awal. Salah satu pelajaran berharga yang saya pelajari sepanjang hidup adalah bahwa meminta bantuan sebelum masalah kecil berkembang menjadi masalah besar bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Dengan berbicara sejak awal, Anda memberi kesempatan kepada teman dan keluarga untuk memberikan dukungan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah, dibandingkan dengan mereka harus turun tangan ketika masalah sudah berkembang menjadi krisis yang sulit diatasi. Tidak ada yang memalukan dalam mengatakan, "Saya butuh bantuan untuk ini." Entah itu untuk mengangkat barang berat, memahami dokumen yang rumit, atau bahkan meminta pendapat kedua tentang masalah kesehatan, orang-orang sekitar Anda ingin membantu. Yang membuat mereka merasa terbebani adalah ketika mereka diminta bantuan terlalu larut, saat masalah sudah membesar dan mendesak. Saya teringat pada Bu Siti, seorang wanita berusia 81 tahun, yang pernah berbagi pengalamannya dengan saya. Dia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dia berusaha menyelesaikan semuanya sendiri, dengan keyakinan bahwa itu adalah cara untuk mempertahankan kemandirian. Namun, seiring waktu, dia menyadari bahwa dengan meminta bantuan untuk hal-hal kecil, seperti mengganti bola lampu atau membawa belanjaan, dia sebenarnya memberikan ketenangan kepada orang-orang yang peduli padanya, karena mereka tahu dia aman. Dengan cara itu, dia juga mencegah masalah kecil menjadi lebih besar dan berbahaya. Fakta sebenarnya adalah, meminta bantuan lebih awal justru membuat Anda lebih aman dan memberi orang-orang yang Anda cintai rasa percaya dan keyakinan. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa Anda cukup bijaksana untuk menjaga diri sebelum masalah berkembang. Itu adalah hadiah besar, dan salah satu cara paling sederhana untuk memastikan Anda tidak merasa menjadi beban. Nomor 4, menjaga kesehatan dengan konsisten. Salah satu keputusan terbaik yang saya buat sepanjang hidup adalah selalu memprioritaskan kesehatan saya. Ini bukan hanya ketika saya merasa ada yang tidak beres, tetapi sebagai kebiasaan yang terus saya jaga. Saya belajar bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin, tes kesehatan yang terjadwal, dan mendengarkan tubuh dengan seksama adalah beberapa cara terbaik untuk tetap bugar dan menghindari menjadi beban bagi orang-orang terdekat. Dengan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, saya berhasil menghindari banyak kekhawatiran bagi keluarga saya yang bisa muncul jika masalah dibiarkan berkembang menjadi hal yang lebih serius. Ada kekuatan yang mendalam dalam menjadi proaktif tentang kesehatan. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang kita cintai bahwa kita peduli pada diri sendiri dan menghargai ketenangan pikiran mereka. Saya ingat Pak Gino, seorang tetangga yang berusia 79 tahun, yang mulai merasakan pusing ringan. Alih-alih mengabaikannya, dia langsung memeriksakan diri ke dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata itu masalah yang mudah ditangani dengan sedikit perubahan pada pengobatannya. Kunjungan tersebut menjaga kesehatannya tetap stabil dan membantunya untuk tetap mandiri dalam kesehariannya. Terkadang, pemeriksaan sederhana atau tindakan kecil yang kita anggap remeh justru dapat mencegah masalah besar yang memerlukan perawatan lebih serius di masa depan. Ada kenyamanan yang luar biasa ketika kita tahu telah berusaha menjaga kesehatan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Nomor 5, menjaga lingkungan yang sederhana dan mudah dirawat. Salah satu langkah praktis yang saya ambil untuk menghindari membebani keluarga saya adalah dengan menjaga rumah tetap sederhana dan mudah dirawat. Seiring waktu, saya menyadari bahwa terlalu banyak barang, baik itu perabotan, dekorasi, atau barang-barang rumah tangga yang tidak perlu, hanya membuat hidup sehari-hari menjadi lebih sulit dan berisiko. Rumah yang berantakan dapat menyebabkan kecelakaan, kebingungannya, dan bahkan menambah pekerjaan baik untuk saya maupun orang lain yang mungkin datang untuk membantu. Dengan memutuskan untuk mengurangi barang-barang yang hanya saya perlukan dan cintai, saya menciptakan rumah yang mendukung kemandirian saya, bukan yang menyulitkan. Saya merasa hidup jauh lebih ringan ketika saya tidak perlu khawatir membersihkan debu dari berbagai barang kecil atau berkeliling di antara barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Saya teringat Bu Sari, seorang teman yang berusia 83 tahun, yang memutuskan untuk mengecilkan rumahnya setelah merasa rumah besar dan penuh barang mulai mengganggu. Dia pindah ke rumah yang lebih kecil, yang lebih mudah dibersihkan, lebih mudah untuk bergerak, dan lebih nyaman bagi anak-anaknya untuk berkunjung tanpa harus terlibat dalam pekerjaan rumah. Terdengar kelegaan yang mendalam dalam suaranya ketika dia berbicara tentang betapa bebasnya dia merasa.
Memiliki ruang yang mudah dikelola adalah hadiah untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan cara untuk diam-diam memberitahu orang-orang di sekitar Anda, "Saya sudah mengurus semuanya. Anda tidak perlu khawatir." Dan itu secara tidak langsung mengurangi beban dari orang-orang yang kita cintai. Nomor 6. Menjaga hubungan persahabatan dan ikatan komunitas. Salah satu cara yang paling efektif yang saya lakukan untuk mencegah diri saya menjadi beban adalah dengan memastikan bahwa saya tetap terhubung dengan komunitas yang saling mendukung. Seiring bertambahnya usia, sangat mudah untuk membiarkan dunia kita menjadi lebih sempit, namun ini bisa membuat kita menjadi terlalu bergantung pada satu atau dua orang, biasanya keluarga, untuk memenuhi semua kebutuhan emosional, sosial, dan praktis kita. Dengan tetap berhubungan dengan teman-teman, tetangga, atau kelompok yang memiliki minat yang sama, saya berhasil membangun jaringan yang membantu saya tetap seimbang dan mendapatkan dukungan tanpa harus membebani siapapun. Hubungan ini memberi saya kesempatan untuk berbagi makanan, mencari tumpangan ke janji temu, atau sekadar seseorang yang bisa diajak berbicara ketika merasa kesepian. Saya teringat Pak Agus, teman saya yang berusia 80 tahun, yang memutuskan untuk bergabung dengan kelompok jalan santai setempat setelah istrinya meninggal. Langkah kecil itu tidak hanya membuatnya tetap aktif, tetapi juga memberinya kesempatan untuk dikelilingi oleh orang-orang baik yang peduli padanya dan yang juga bisa ia bantu. Ketika kita berinvestasi dalam membangun hubungan dengan komunitas, kita memberi diri kita sendiri hadiah persahabatan, dan kita juga memberikan ketenangan pikiran bagi keluarga kita, karena mereka tahu kita tidak sendirian atau terisolasi. Nomor 7. Melepaskan kendali yang tidak perlu. Salah satu perubahan kecil namun sangat berarti yang saya buat dalam hidup saya adalah belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi manfaat bagi saya, terutama keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar saya. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung ingin menjaga rutinitas, barang-barang, dan cara-cara tertentu dalam hidup. Namun, saya menyadari bahwa semakin saya berusaha mengatur segala hal, semakin banyak ketegangan yang timbul antara saya dan orang-orang yang peduli pada saya. Dengan sedikit merelakan dan memberi kepercayaan pada orang lain, saya memberi ruang bagi kedamaian dan saling pengertian. Ini bukan berarti melepaskan hal-hal yang penting bagi kita, tetapi lebih pada memahami perbedaan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya kebiasaan. Saya ingat Pak Jono, sepupu saya yang berusia 84 tahun, yang dulu selalu ingin mengurus setiap pekerjaan kecil di rumah meskipun fisiknya tidak sekuat dulu. Namun, saat akhirnya dia membiarkan cucunya membantu memperbaiki beberapa hal kecil, hubungan mereka menjadi lebih erat, dan Pak Jono merasa lebih ringan karena tidak lagi dibebani tugas-tugas yang sudah tidak menyenangkannya. Melepaskan kendali, saat itu memang bijak untuk dilakukan, adalah tanda kekuatan sejati. Itu memberitahu orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda mempercayai mereka dan bahwa Anda lebih mengutamakan kedamaian daripada melakukan segala sesuatu dengan cara Anda sendiri. Ini membantu mengurangi beban yang mungkin Anda timbulkan pada orang-orang yang Anda cintai. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan 7 kebijaksanaan yang telah kita bahas. Mana dari kebijaksanaan ini yang paling mengena untuk Anda? Mana yang Anda rasa ada dalam diri Anda? Atau mungkin Anda merasa terinspirasi untuk mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Hidup dengan tidak menjadi beban bagi orang lain bukanlah tentang mencapai kesempurnaan. Ini lebih kepada pilihan-pilihan kecil dan bijaksana yang kita buat setiap hari. Pilihan yang membantu kita mempertahankan kemandirian, menghargai hubungan, dan menjalani hidup dengan penuh kehormatan serta keyakinan. Saya berharap wawasan ini memberikan Anda semangat dan ide-ide praktis yang bisa Anda terapkan. Ingat, setiap langkah kecil untuk menjaga diri kita sendiri juga merupakan hadiah bagi orang-orang yang peduli pada kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari serta bagaimana Anda berencana untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda. Pikiran Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Setiap komentar yang Anda berikan memberi kami dorongan besar untuk terus berkarya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi Anda. Terima kasih sudah menonton, dan kami berharap bisa bertemu lagi dengan Anda di video berikutnya.